perkenalkan dulu Pak. Nama Misni, Pak Misni. ini Pak Misni, nggih. Ini yang memberi makan kambing-kambing di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sejati Petani yang berpuisi. Saat ini saya sudah berada di depan kos-kosan. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kok YouTuber kambing berada di depan kos-kosan? Jangan salah dulu. Di belakang sini ada peternakan kambing bur yang ya cukup bagus dari segi kandang, dari segi pengobatan, semuanya sudah masuk bagus lah menurut saya. Langsung saja bagaimana di belakang kos-kosan ini peternakannya, kita lihat langsung. Ini Pak, terima kasih atas kunjungannya ke peternakan Energy Farm. Saya nama pemilik farm ini Mahnuri. Nomor telepon 081 2802 42772 di Desa Secang, Mas, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, ya. Ini dekat sekali dengan unit pembangkitan objek vital nasional di PLTU Pacitan. Kalau bapak-bapak mau wisata-wisata itu biasanya mampir di Cagak 3. Di situ ada pembangkitan termal PLTU Pacitan yang biasanya menjadi ikon Pacitan dan view-nya sangat bagus sekali. Ini Pak, mulai ternak ini sejak kapan Pak ya? Sebenarnya tidak ada niatan ternak awalnya, Mas. Jadi ini karena kondisi pandemi COVID-19, kami sebenarnya pegawai BUMN yang tidak kami sebut korporasinya, namun kok beternak gitu ya. Ya. Jadi asal mula kami mempunyai misi sosial kepada masyarakat sekitar, karena di daerah Pacitan sini ini banyak keluarga yang banyak waktu luang, tetapi kami lihat potensinya di rumput-rumput itu berlimpah. Berlimpah ya Pak. Berlimpah, ndak dimanfaatkan seoptimal mungkin. Di samping kerjanya dia itu banyak waktu, juga banyak lahan yang belum termanfaatkan dengan optimal. Makanya kami memberikan sejenis pekerjaan, kesibukan buat mereka yang secara laba ruginya itu 50-50. Kalau dijual 50% kami dan 50% beliaunya. Kalau beranak berarti memilih mana yang dia yang mau. Kalau dua dia satu saya satu. Tetapi secara goalnya kami ingin mengangkat potensi yang ada di Pacitan ini supaya bisa optimal dengan kondisi budidaya peternakan dan bisa mengoptimalkan lahan dan waktu yang ada di Pacitan sini, Mas. Siap. Jadi banyak yang meminta, Pak, saya minta untuk nggado gitu ya. Nggado itu artinya memelihara jenis kambing untuk pekerjaan mereka dan untuk penghasilan mereka gitu. Jadi sebenarnya tidak ada niatan Beternak sama sekali awalnya. Ya. Jadi ini mulai pandemi itu tahun 2020-2021. Itu sudah mulai kami memberikan beberapa, satu kakak itu saya kasih 2-3, bahkan ada yang sampai 7. Tapi itu jenisnya bukan full blood atau jenisnya bukan genetik yang 100% dari Australia. Ya. Tetapi F1, F2, F3, karena resikonya memelihara ini juga tinggi, bisa mengakibatkan kematian kalau keracunan, kalau apa itu bisa. Makanya mungkin saya kasihkan yang F1, F2, F3. Jadi jangan nggak sampai F5,
FB gitu nggak sampai. Iya. Berarti ini selain kambing-kambing yang ada ini, kambing-kambing yang ada di warga itu masih banyak Pak ya? Ya sebagian masih Sebagian banyak. masih Ya. banyak. Cuma ini buat hiburan kalau pas ke lokasi peternakan supaya ada yang dipakai untuk Siap. untuk hiburan. Kebetulan kami juga sudah persiapan untuk menjelang pensiun. Nah, nanti kalau ada hiburannya kayak gini kan enak. Enak ya. Hiburan yang menghasilkan. Siap, Ya. siap, siap. Kalau kebanyakan yang di peternakan energi farm ini, Ya, ini orientasinya sudah banyak ke full blood. full blood Bang. Ya, ke full blood. Karena apa? Ibarat kita biaya pakan Ya. kambing biasa dengan kambing full blood itu lebih menjanjikan ke full blood. Karena sama-sama makannya, ya toh. Ya, Sama-sama makannya, tapi hasil outputnya lebih tinggi. lebih tinggi. Siap. Tetapi secara resiko juga lebih tinggi. Ya, jadi siap. terkadang kita dengan ABK atau yang jaga kandang itu benar-benar kita kasih informasi yang membuat manajemen 5P ya, 5P atau 4P terkait dengan peternakan ini bisa ngerti supaya tidak ada potensi sampai mengakibatkan kematian. Iya, Pak. Karena kambing itu manajemen pakannya juga harus ngerti. Iya. Pagi makan apa, siang makan apa, sore makan apa gitu. Ya, siap, Pak. Mungkin contoh full blood yang ada di sini Pak bisa dikasih tunjuk. Ya, kalau salah satu kita untuk pejantannya, Ya. ini dua-duanya juga pejantan ini. Dua-duanya pejantan. Pejantan. Ya, Ini yang mana dulu yang dibahas yang ini Guardian. Guardian. Ini Guardian, ini yang dari Pak Darminto Mojokerto. Siap. Terus ada Itu lagi juga sertifikat Indo. sertifikat ini. Kalau yang ini full blood dengan galur Tirj. TRC. Ya, ini Tirj dari peranakan impor dulu dari Mas Dwi Solo. Ya. Itu dari importer yang terkenal di daerah Jawa Timur itu Pak Alek. Ini peranakannya dari Tirjinya Pak Alek. Jadi yang selama ini ini. Nah, ini yang satu kecil ini salah satu dari keturunannya ini. Ini jadi Nah, ini. anaknya itu Pak. Ya, ini anaknya Tirj nih. Ini anaknya Tirj. Ini anak Tirj. Jadi kalau full blood itu dari sisi badan ini sudah kelihatan ini kayak lebar, wongkul gitu ya. Terus dari sisi postur juga ada perbedaan dengan kambing-kambing yang F1, F2. Ada ciri-ciri khusus yang memang ada di ini. Tapi yang betina ini adalah Mbak Vina ini. Ini dulu dari Ini juga full blood. Iya, full blood. Ini dari Pak Yudi. Pak Yudi dulu. Ini dari kecil, ini usia berapa ini? 3 bulan kita ambil dari Pak Yudi itu. Salah satunya ini sudah beranak 2 kali. Dua kali. Anaknya masih ada atau Di antaranya tadi ada lagi yang itu anaknya juga. Oh, itu. Ya. Itu. Ya, Oh, iya. anaknya. Ini juga anaknya. Jadi ini namanya Vina. Nah, untuk ini Pak, untuk anaknya ini pejantannya yang mana Pak ya? Yang ngawin Vina maksudnya? Yang ngawin Vina. Ini yang ngawin Vina Yang- Tirj. Yang tadi. Ya, ini yang Tirj nih. Ini yang Tirj. Ini pejantan yang saat ini. Jadi kalau pengen mengembangkan di
di kondisi peternakan itu nggak boleh galur yang sama, jadi harus berbeda. Kalau terje nanti, iya, kalau terje betinanya harus jangan sampai kawin dengan terje. Nanti kalau kawin dengan terje akan menjadi secara teoritisnya ya, genetiknya itu inbreeding. Jadi mencari, kita sama temen koordinasi untuk melakukan kawin yang dengan galur yang berbeda. Ini Pak, kita bahas anaknya tadi Pak. Jadi ini usianya berapa bulan Pak? Ini sekitar ini juga. Nah ini keturunannya juga anaknya ini. Ini anaknya. Nah, ini anaknya yang lagi makan-makan ini. Iya. Ini terje nih, galur terje juga. Iya. Ini anak yang kedua. Ini kedua. Nah, anak yang kedua. Ini kalau ini yang ini F5 Mas, bukan FB nih. Ini F5. Tapi badannya cukup bagus. Ini ini cukup bagus badannya. Ini jadi anak full blood Pak ya? Ya, ini anak full blood ini. Cuma AirTag-nya belum sempat masang ini. Ya. Jadi tapi secara recording sudah terrecording. Sudah kita jelas, Pak, ya, dikomputerisasi Oke. dan bisa diakses dimanapun itu masih bisa diakses karena kita pakai yang Google Doc ya. Jadi berbasis internet. Oh, siap. Recordingnya. Mungkin anaknya ini minat dijual atau belum, Pak? Ya ini banyak yang sudah tanya-tanya. Ya, terus Bahkan dari Bapak Musbida itu juga ke sini mau tanya-tanya kalau memang membutuhkan. Kemarin juga saya kasihkan, tapi yang sudah berusia 3 bulan. Kasihan nanti mahal-mahal ya. Tapi di rumah nggak bisa ngurusi, khawatir meninggal gitu loh. Jadi yang dikeluarkan usia 3 bulan begitu? Ya minimal 3 bulan. Tetapi sementara yang kami lepas betinanya nggak saya lepas, tapi yang jantan Mas. Iya. Oh, ya. Soalnya yang betina ini kami breeding terus. Iya, buat stok Pak ya. Ya, sampai banyak dulu sementara. Jadi kalau yang bejantan bisa kami lepas. Kalau yang perempuan sementara kami breeding Mas. Tahan dulu. Iya, tahan dulu. Untuk kisaran harganya Pak itu berapa Pak? Sangat bervariatif. Sangat bervariatif. Iya, bervariatif banget. Dari mulai 5 juta, 10 juta, 15 juta, bahkan ada yang di atas 20 juta. Siap. Ada yang 30 juta. Iya. Bervariatif sesuai dengan genetik dari barangnya. Siap. Tapi kalau teman-teman mau beternak, ya kalau bisa semangat beternak dengan genetik 100% itu akan lebih baik. Ya, karena nanti akan membuat perbaikan keturunan di selanjutnya. Ini kebetulan kambingnya kita umbar, jadi memang ini semi umbaran Mas. Semi umbaran ini, jadi kambing bisa naik turun dengan sendiri. Ya kayak gini, makan-makan sendiri. Bagus ini Pak. Makan-makan sendiri. Jadi, namun kita ada manajemen pakan itu, kalau pagi sudah dikasih makan sama bapaknya tadi, Pak Misni tadi. ya untuk sarapan paginya. Oh, siap. Nah, setelah sarapan pagi, di kondisi perutnya ini ada, ini intinya sudah sarapan, lah baru dia boleh untuk makan rumput seperti ini, karena ada beberapa rumput yang potensi memberikan kembung ke perut. Kambing. Ya, kambing. Jadi harus diisi dulu. Ya, soalnya kalau nggak diisi dulu juga apa ya? Ini lebih berisiko. Nah, lebih berisiko kayak jadi kambing di sini mengalami kambung gitu. Jadi khawatirnya seperti itu.